Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah pengajian Nurul Hidayah yang sangat saya hormati, wabil khusus yang mulia Ibu Nyai Hajjah Wardah Thayyibah selaku Ketua Jam'iyah Nurul Hidayah dan semua yang bertugas mimpin acara pada malam ini yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita ditakdir oleh Allah pada malam ini bisa mengikuti, menghadiri acara yang sangat mulia, yaitu Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, di mana di dalamnya disebut nama-nama Allah, berzikir kepada Allah, membaca sholawat, membaca kalimah-kalimah thayyibah, dan yang tak kalah pentingnya di dalamnya diisi dengan pengajian untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diterima semuanya, amin Allahumma amin, amin. Alhamdulillah, kita sudah banyak mengetahui tentang hukum-hukum syariat, mulai dari wudhu, mulai dari air, mulai dari sholat dan lain sebagainya. Karena itu merupakan syarat agar kita terlepas dari kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan bersama yang haram bagi orang yang tidak punya wudhu,
Itu ada 4, diantaranya adalah sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf. Kemudian ada lagi yang haram bagi orang yang junub. Nah, orang yang junub itu ada 6. Yang pertama sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, diam di dalam masjid, kemudian membaca Al-Quran. Sekarang yang haram bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Haid itu paling sedikit itu sehari semalam 24 jam. Terus umumnya itu 6 hari, 7 hari, 8 hari. Paling lama 15 hari, 15 malam itu haid. Kalau lebih dari 15 hari, 15 malam masih keluar darah, maka itu wajib sholat. Terus caranya bagaimana? Itu dinamakan daimil hadas, orang yang selalu hadas. Berarti sholatnya beda dengan sholatnya orang yang normal. Caranya bagaimana? Ketika masuk waktu, umpama duhur, masuk waktu duhur, langsung dibersihkan tempat yang keluar darah, kemudian pakai pengaman, habis itu langsung wudhu, langsung sholat. Gak boleh nunggu jemaah, gak boleh nunggu siapapun. Kenapa? Karena wajib. Jadi syaratnya itu bagi daimil hadas, itu namanya istihadah, itu wajib segera melaksanakan sholat. Walaupun tidak batal, umpama tidak keluar angin, tidak kencing dan lain sebagainya, contohnya maghrib dan isya, isyanya pun nanti harus dibersihkan kembali tempat keluarnya, kemudian wudhu lagi. Gak perlu mandi, gak perlu mandi, karena itu darah istihadah atau darah penyakit, tidak dikategorikan darah haid dan nifas. Ngerti bahasa Indonesia? Takut. Lo sadar gue sampai ini karena ngetur dari kebun. Istriku jadi guru ki sokin guru datang dari Kokok, Pak langsung datang ke nifas. Kita kan yang Madura. Saya kuat lagi jauh nih, kuat pindah ke berada ke Bidan Kulo. Maka ternyata lagi Juno yang alhamdulillah. Abi jom desitun. Yang lagu saya lagi baris pilihan dari Ustad. Tahu Ustad kelaparan. Alhamdulillah. Ini kasih nikah. Nifas nikah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang bersamaan dengan bayi itu darah wiladah, darah melahirkan. Kalau yang setelah darah itu keluar, setelah dibersihin kemudian keluar lagi, itu namanya darah nifas. Paling sebentar, darah nifas setetes, lahdot dan setetes. Macam reng coba sakit cerutan. Jadi yang secap-cap. Terus paling umumnya itu berapa? 40 hari, 40 malam. Kemudian paling lama 60 hari. Jadi kalau 60 hari ya harus sabar yang Bapak. Gimana sih ini kan dakar saya jalanin, sabar harus selaki. Tapi jangan baru lahir kan betul pada sadar diri. Terus yang haram bagi orang yang haid dan nifas, yang pertama itu sholat. Itu haram, sholat itu haram. Tapi tidak wajib diqodho, tidak wajib diganti. Sampai Sayyidatina Aisyah itu berkata, kunna nu'maruh biqodho isyam wala nu'maruh biqodho isyolah. Saya diperintah mengkodok puasa, tapi tidak
disuruh mengkodok sholat. Bahkan orang kalau head, umpama head mau dikodok itu makruh. Lo lekan jalan ki makruh, lo eka senengin. Anapa? Pada ndak nikah, sampian metamoi dak jongkon ibunya warga, metamoi. Pasti ibunya paringin jojon pono sampian nikah, paringin turun sampian nikah, tak boron sampian. Ten kula kenyang. Dan nikah umpamana, le nikah makruh. Nikah tak kenging. Tak kesenangan sareng Gusti Allah. Berarti mon orang ngodoen bajang keng dorna engko terotak di otak bajang. Terotak tak abadi terus umpama. Ikon ten bajang. Ini kemakruh. Anapa? Karena terlalu salah de umat. Mumpah bajang kau tukar ten, mumpah bajang umpama 15 hari. Pak kau tukar ten, pun hari kau tuh bajang bukan deh. Nah, nikah keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai disia-siakan. Jadi harus diambil keringanan tersebut, jangan sampai dikodok. Dan kalau haid itu haram melaksanakan sholat, nikah. Mun pasah, nikah wajib ikan TN. Mun pasah nikah wajib ikan TN. Kenapa? Karena pasah nikah setahun sekali. Karena puasa 1 tahun 1 kali. Dan tidak memberatkan kepada orang yang mengkodok puasa. Ada, itu termasuk ya dekat dengan saya. Dia bilang perempuan, katanya Ustadz kalau orang perempuan haid itu di bulan puasa walaupun nggak dikodok ke apa-apa yang penting bayar. Berarti mana turis tangki turis dia majer ini. Apa seneng bulan Ramadan sareng ngodoen bulan kayaknya bulan ngodoen sampai berarti ada bujak saking saareh cokop majer obeng 1.000 kok majer ya. Dari Nasara perjuangan yang sangat luar biasa, maka kejar sangat rajah orang ngodoen pasar. Dan terus mon pasar nikah tahun makin sampai len pasar pole nikah tak Israel baru nikah majer dinjah saareh semut. Cuma pakun wajib apa? Pakun wajib apa sah? Nikah. Jadi yang haram bagi orang yang haid dan orang yang nifas pertama sholat. Yang kedua tawaf. Kenapa tawaf kok haram? Terus bagaimana orang yang haji atau umroh yang umrohnya hanya 9 hari? Pas waktu itu jatahnya datang bulan. Ini kan susah, makanya biasanya dokter atau pihak kesehatan apareng pil kak dito bisa menunda head. Terus sih, beda kata. Kulo cilok teman head, tapi tak oning. Makanya gue tanya ke sampean, kepon beda. Pilih lo oning nyaman sampean katanya TV, gue tak oning. Pil? Oh, gini kah? Hah? Pil pengapet. Nikah katanya tidak diwardah, nikah jelas oning, karena nikah biru, di biru umroh dan lain sebagainya. Nikah. Jadi, anak tawaf micukan tak kenging karena tawaf nikah status pada sarang asolat, namun tawaf nikah bedanya bisa berubah. Kiri kelopen ibaratnya ke jamaah juga tadi. Tako lain tadi. Jadi ibaratnya kan yang terhormat Roma Barat, jamaah Roma Barat biar ngaji juga. Tapi biar ngaji juga. Lo usah pidato juga Malayana bagi saya lo lomba. Jadi nomor 2 nikah haram bagi orang haid nikah apa wajib. Makanya karena nikah status pada sarang sama dengan sholat, maka di dalam tawaf walaupun boleh berbicara, jangan sampai pembicaraannya itu pembicaraan yang kotor, pembicaraan yang jelek,
Makanya dalam tawaf Kak Dinto dianjurkan selalu berzikir labbaik Allahumma labbaik. Ada dikit lagi. Nah, terus lagi tibi. Apa dia? Mereka jawab apa lagi sampean labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata. Mereka kemudian umroh ni kapal sudah jadikan. Ikulah abid 2012 abid. Jadi abid lo gagasan. Jadi lo yang lagi dari kita. Jadi kenapa labbaik abdina suwan abdina akabis de ajunan kula yang berjalan de panggil ajunan Guste Kak Dinto Guste Kak Dinto Guste kan wa adzin binnas ya tu kan dari kita panggil sekarang orang umroh ni kan panggil Allah orang haji panggil Allah karena panggil kan sampai panggilan sepona umpamana Khalillah Kak Dinto apa tidak nikah labbaik labbaik kan tidak nikah Mbak Lila labbaik nah ada nikah jadi kenyamanan nyembadanin dek panggilan Allah memenuhi panggilannya Allah. Makanya ketika tawaf dianjurkan jangan sampai berbicara pembicaraan yang tidak baik nikah karena status sebagai berbeda sehingga sholat sama tawaf haram bagi orang yang haid dan orang nifas. Yang ketiga yang haram bagi orang yang haid dan orang nifas Kak Dinto masul mushafi menyentuh mushaf menyentuh Al-Quran menyentuh lembaran-lembaran Al-Quran sampai kulitnya Al-Quran pun itu haram disentuh oleh orang yang haid dan orang yang nifas. Kalau umpama kitab yang di dalamnya ada tulisan Al-Qurannya itu boleh. Jangankan kitab Majmu' saja itu kan banyak Al-Qurannya, tapi karena lebih banyak bacaan-bacaan yang lain maka menyentuh Majmu' itu hukumnya boleh. Yang penting jangan niat memegang Al-Quran. Kalau niat memegang Al-Quran haram, tapi kalau niat pegang Majmu' maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena lebih banyak tulisan-tulisan yang bukan Al-Quran dibandingkan Al-Qurannya. Contoh lagi, tafsir Al-Quran. Ini kan banyak tafsirah atau Quran terjemah. Nah itu boleh disentuh, dipegang juga boleh. Ini saya nomor telok haram ki. Tapi umpamana beda Al-Quran ini je terus pindah agak lemari sampean dalam keberadaan haid nyuruh orang lain mumpah beda Al-Quran keker iya dan dalam sampean ada orang boleh seesoroa itu bang capok ikeleles mobil atau sepeda atau bening itu hewan dan lain sebagainya karena ngormat di Al-Quran kontut di sampean sabar di kenangan selaya bahkan beda penjahat beda orang ahli maksiat Kak Dinto pokok tak toman abajang tak toman ibadah pas ibadah nikah ajalan mangki bismillahirrahmanirrahim karena nikah enggak cek bismillahirrahmanirrahim Kak Dinto kalimat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran pondut kalimat Kak Dinto isabe ilmarina isabe pegenteng perapi langsung seng malam nikah langsung amin oleh isyarat dari Gusti Allah oleh hidayah langsung jadi ulama raja. Kenapa? Karena ngormat dek ke Al-Quran karena ngormat dek ke kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kadang neng undangan pada Bismillahirrahmanirrahim. Nikah mun orang silakarnya seteteh dek ke Al-Quran lo buang dan badan kunteng Bismillah nah isaba otambah paling coba nikah tembang sampian buang nikah lebih baik konflik obat. Kecuali apa? Takut ninta edda lafal Allah asman Allah takut ninta edda bi orang. Akhirnya tembang itu edda bi orang kayak niatnya lametakin lafal Allah. Ini kekencaran Kak Dinto. Makanya jangan sampai ngeremiakin hal-hal yang kecil. Sampean mangki sobekan Al-Quran tulis sabar di sampean ringkesin. Dan kadang nikah tidak terima ibadah.
menjadi penyebab penghalang antara iteremah ibadah sampian sareng Allah Subhanahu wa taala. Orang haid dan orang nifas haram menyentuh Al-Qur'an. Yang nomor 4, haram bagi orang haid dan orang nifas membawa Al-Qur'an. Walaupun ditaruh dalam tas, kalau niatnya membawa Al-Qur'an haram. Tapi kalau sampai ke pasar beli Al-Qur'an, ditaruh di dalam tas, ditanya sama orang, bawa apa? Oleh-oleh. Belanjaan, itu tidak apa-apa. Makanya kalau beli Al-Qur'an di pasar, tolong minta dilapisi atau dibungkus dengan koran atau plastik dan lain sebagainya, sehingga sampul dari Al-Qur'an tidak nampak, tidak bisa dilihat dari luar. Sehingga ketika kita membawa, itu membawa oleh-oleh dari pasar, bukan membawa Al-Qur'an, walaupun itu statusnya Al-Qur'an. Bawa majmuk, tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya bawa Al-Qur'an, itu haram bagi orang yang haid dan nifas. Kemudian yang kelima, al-lubsu fil masjid, diam di dalam masjid, nengeneng di dalam masjid. Lalu kemarin banyak terjadi. Kadang seorang perempuan ngajar di masjid, ngajar Al-Qur'an di masjid. Kalau memang ada hajat dan tidak dikhawatirkan darahnya menitis di dalam masjid, itu tidak apa-apa. Contoh, sampean punya santri ngajinya di masjid, sampean sudah menggunakan pengaman yang sangat rapi, sehingga tidak khawatir darah itu menitis di dalam masjid karena ada hajat untuk mengajar di masjid, maka boleh. Tapi masih ada dan banyak ulama yang memakruhkan. Tapi kalau punya hajat itu diperbolehkan. Makruh yang itu kan dalam fikih makruh nikah mun iklakoh tak susah mun itinggalakit oleh kejere. Jadi mun sampian berdekatan dengan empira masjid, lebih baik ngajarin nang empira masjid. Ini lebih utama karena meninggalkan makruh adalah sunat. Memang tidak dosa, tapi kalau ditinggalkan menjadi berpahala. Maka lebih baik panjenengan menabi ngajar santri, ngajar Al-Qur'an di dalam masjid. Kalau lagi datang bulan dalam haid atau nifas, lebih baik ngajar di luar. Itu yang ke-5. Yang ke-6, qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Orang haid dan orang nifas membaca Al-Qur'an haram. Membaca Kak Dinto, keluarnya suara yang didengar oleh dirinya sendiri, bersuara gini. Nah, ini kemaca mau begini nih Kak, mau sampai hatam taharam karena tidak didengar oleh dirinya sendiri. Baca dalam ateh, baca dalam ngen-angen. Lo kenapa? Legasi kenapa mon orang head maca Yasin, Majlis Taklim Nurul Hidayah, tidak apa-apa. Baca apa? Baca majmu'. Bukan niat membaca Al-Qur'an, tidak apa-apa. Yang haram itu niat membaca Al-Qur'an. Sampian ada mau makan kemudian baca doa Bismillahirrahmanirrahim, tapi niatnya membaca Al-Qur'an haram. Tapi kalau niatnya berdoa tidak haram. Makanya ngaji itu penting untuk terhindar dari pekerjaan yang berdosa. Niatnya bagus, niatnya ibadah, tapi karena tidak tahu caranya, maka terjebak ke dalam sebuah dosa. Maka dari Kak Dito, pentingnya ngaji nikah neng Kak Dito. Sampian baca Al-Quran bagus, teroloklah telaga baca Al-Quran, teroban bulan hatamat, tapi sampian dalam keadaan haid. Kaki kenapa caranya? Ini panjenengan kudu maca keng lo eke bi abang tibi dibaca. Ngakui Quran terjemah atau ngakui HP. Nah, mungkin kan mungkin ini kalau banyak cara tadi, banyak cara, berbagai
cara menuju Roma. Cepon Roma Irama. Ini kan membaca Al-Quran. Ketika ini terus yang paling utama bagi orang yang haid dan nifas, apa aktivitas yang bisa bernilai pahala? Zikir dan sholawat. La ilaha illallah atau Allah atau baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat. Zikir yang paling utama adalah sholawat. Pada hari Jumat, baik malam maupun siang, daripada baca Al-Quran masih lebih utama baca sholawat, kecuali surat Kahfi. Karena surat Kahfi itu memang sangat dianjurkan dibaca di hari Jumat atau malam Jumat. Baca sendiri lagi. Alhamdulillah. Penting kan itu. Sampai istiqomah biasa baca surat Kahfi. Sedangkan sampai dalam keadaan haid, baca nggak apa-apa. Yang penting jangan menyentuh Al-Quran. Yang kedua, jangan disuarakan, jangan dilafazkan. Ini keboleh sampean. Apa dapat pahala? Dapat pahala. Melihatnya dapat pahala. Kemudian membaca dalam hatinya juga dapat pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Itulah Al-Quran. Yang selok kengeng ini kan Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fih. Ini kan tak kengeng. Ini tak kengeng haram bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Kemudian yang ketujuh yang haram bagi orang yang haid dan nifas berpuasa. Berpuasa. Tapi kalau hanya tidak makan karena menghormat orang yang berpuasa itu boleh. Tapi kalau diniatin haram. Tangguhlah. Sering pakai IBN akan di TBN dia. Tangana apa sah? Tang lagi apa sah? Bengkok kah dan apa sah? Ini bengkok ikan haram. Padahal bagus kan artinya apa tadi kan bagus. Cek pun sampai niat hormat bulan Ramadan, tapi mun atiran di kertek niat apa sah, maka itu menjadi haram. Lebih ada apa? Lebih niat apa? Kalau sampai lo ada kilo kenapa? Lo kenapa? Keng jangan sampai punya niatan berpuasa, itu menjadi haram. Haram ini kenapa? Kelakuan dosa digelakin oleh penjara. Kemudian yang ketujuh telah. Maksudnya orang perempuan dalam keadaan haid dan nifas ditalak sama suaminya haram. Yang haram siapa? Suaminya. Belu apa? Belu adalah Betul, pasang. Belu 8 belu kan? Belu telak. Ketimun beda orang dengan kebadan head pas telak laki nak selokek ni ke dosa aja. Orang tu saya bini karena cek tak seneng ke selake karena tak kenal kok umpamana. Belmus umpamana selake pas saya bini pan head minta telak haram. Dosa aja. Walaupun benih dalam kebadan head orang bini minta telak kering laki dia tak bekal mangki bauna swarga. Ingat lagi campo mintaan telak kering bauna swarga kan itu 500 tahun perjalanan nikeleke di bauna tapi nikah tak mireng bauna swarga. Berarti kayak jauh dari swarga berarti beri kemah neraka. Karena kenangan kena dua untuk surga neraka. Bukan sampai waktu milik surga. Terus mun orang bini seket pas laki ridho maka dia halal jannah. Masuk surga orang bini kan itu. Walaupun orang bini kan itu, banyak dosa. Mun laki ridho masuk surga. Makanya boleh pernah ada kasih dia sampai. Pernah ada kasih. Boleh pernah ada tak? Belum. Nekatimin badan orang
rande. Andi putra sultan bertahun-tahun tidak pernah sembuh. Akhirnya sampai nader. Ibu ini kan nader, mun ibu tangki dorine cinta ke anak sampai ngorbanakin bertengah. Ya Allah, mun anak kula baras pangeran, kula ngalih dari dunia, keluar dari dunia. Akhirnya ternyata anak ini oleh bertahun-tahun, anak ini beres sembuh. Akhirnya bingung, atanya dia ke ulama. Kula pernah anadar, kalau anak saya sembuh dari penyakitnya, saya mau keluar dari dunia. Terus, ya kalau keluar dari dunia ya mati. Padahal orang itu tak mati, bunuh diri haram. Akhirnya pas diberi solusi, sorong ngalih kuburan, sorong nang dalam kuburan, sorong pendem ke anak. Kayak cuma iberiin paralon ke atas, ke angkui bernapas. Beri ke angkui mendapat kebetulan abajeng. Ya kubur semua lebar, mungkin kan bisa abajeng. Jadi kubur boleh benih olo dajah, tapi olo bara kan kebaik abajeng. Jadi ini kesan itu tutup. Lalu saja Muhammad. Sang tutup para jemaah. Sang tutup nikah ternyata alam dunia ini keelang. Sebeden alam kubur. Lepas ipeng kiri kanan kiri kak dinto kabinet tembok kuburan ini kepas alobeng. Lelobeng nikah bisa ningalen dekat situng danau atau kolam renang. Ipeng kiri kolam renang ini kepada orang bini kedua. Iya tadi ibu tak mati nikah. Karena memang lagi berni ajal kan. Akhirnya bi orang bini kedua tiba ada di dalam alam kubur nih kepada ipeng kiri kolam nikah ikatuen. Mbak, jadi teman mungkin terongkak kantuan, kak kantu sampian. Lo bang si kini ini gak bisa masuk jelnya mana alam, gak itan sih. Masuk intar ke sedih. Orang bini sisi tongkak dinto, bedemano ipundakan, dan kayak cuma iki pasien. Bang ngipasin orang bini kan. Jadi nikmat dia lagi pasien. Sisi tongkak dinto, bau kacir lah, beda mano. Kayak manuk kaki tok nyolpe dek bun embun dek cek tapi sampai otak kita keluar pemasok boleh keluar ya marah apa sakit coba jela otak itu keluar masuk boleh akhirnya ibu gelek saya nadar nih kan atanya mbak sampai nih macam ini nyaman beda manuk lo buruk manon indah tapi cik ngipasin sampean andi amal napa sampian kula ibat peseda laki kula ridho maksudnya sokap bina dosa kula itu orang di laki kula nikah berisan kula dari pangeran terus mbak sepor sampian kula tanya sampian mak bisa sampai tersiksa kan di nikah anapa mbak sepor nah kula ibat peseda kula ni kejahat laki kula ibu tersedah laki kula nikah tak ridho tak nyeporah dari kebetulan kula maka nabak kula nyon tolong ki mon sampean deki ijemput sarang putrana kan itu ngare nih kejahatan tapi itu ngare deki mon ijemput sarang putrana sarek orang laki si hanya menikah kampung nikah kebele akin bahwa kula keberadaan kadik nikah solo sepura akin. Akhirnya mereka dinto sangla bid'agit alam kubur ni gede nikmat petong ngalek isi kuning sejam. Mbak sampean pun lebok tu apa lema nikah dokter dedetan. Kan orang alam kubur ni ngalen oning dek kegerak-gerin orang banyak tu. Makanya mun sampean antar ke kuburan cek pas akale kaden badan hi apa anggap nikah. Nikah maisen. Nikah maisen kan kau dah lagi dia alih kaya kak dito mungkin kak dito tak apa dia sampai alih kaya apa ini pengkil tak apa pokoknya sampai alih kaya terutama mun lecek ke pepe dan lebet oncur dia lebet yolo apa yolo nikah serah dia nikah tak kok utuh jenazah tak kok utuh jenazah kak dito nikah haram sampai tak alih kaya kesel orang kan tak nikah lo lagi tak takram akhirnya pas
abadi ampun Pak abadi Pak nikah putra sampean dengan kubur ikan beres sehat kan dalam kubur nama kita ada terus ampun cukup tak lapar akhirnya ikan sehat empon semakin semakin nyaman apa mau terkenal Viral. viral seadanya sekarang kan viral jadi umpamanya bunuh orang dari sampah orang nggak di oleh tarik ban ada orang nikuk orang jarok bilang tadi ya jarok kan siapa materdan bermaserdum ya maka begini kan Naudzubillah, moga-moga kulah ban sampian sedaja ban pokteran sampian lakir sampian pion sampian kope sampian itu wakil dari kelakuan akabika itu kenapa? Karena al-qatil wal maktul semateen binar sahabat katanya ya Rasul mun semateen masuk neraka wajar ya Rasul mun semateen bisa pada masuk neraka ya Rasul karena kita ngambil kesempatan di sahabat malaika berhubung lu ambil kesempatan tidak ada nikah karena menteri Jawa Cina kontra bulan dan kontra depan jenengan dari penyakit saya ketika itu alhamdulillah akhirnya beda orang terniku karang bila nikah acareta beda orang anggaplah nyaman laki nikah hasul umpamanya bernama hasul ada kan bersama saya ada jarang anggaplah matumbuk beda orang laki saya nyaman tumbuk kampung nikah akhirnya mare nikah pas muda bu kula sampean rajin saya tepi saya teponan sekitar online selama bulan Pak nyon tolong aduh Pak nih serba rajin sampean Pak ben areh otak ikol pek sarang mano keluar masuk boleh jadi kok pas mular matumbu ini kan mular terus kasih napa Bu salam dari rajina sepora akin rajina sampean sebesar apapun dosanya sepora akin akhirnya pas detik matumbu kan itu kita para hadirin sedaja ki sakseen mulai hari mangken mulai detik mangken bini kula isepora sedaja dosanya ben engkau ridho akhirnya oleh kenapa arek orang gila kesehatan ada nikah saya pendem nikah amin apang kisah orang bini gila saya nikah asal kelangkong Ba motor sekelangkong ki kula mangken alhamdulillah pada sareng kanca kula bedemau manuk neng bau kanan ngipasin kula nikmat kula samangken beneng alam kubur lho nikah apa nikah iki mutu petek nikah penting kan itu lah engkuan jadi sampean makilah ahli sodut ahli apa ahli pengajian tapi setet lo irito sarang rajin bina sarang lakan bina ini penting tadi itu jadi mun bisa mun orang dalam keberadaan hek ibu bisa cak telakan mun loke lecek sarana cak telakan terutama dalam keberadaan hek cak telak atau kita telak karena nikah susah paling rajin susah bagi orang senelak bina dalam keberadaan hek nomor sanga al-mururu fil masjid in khafat talwisahu nomor sanga kadito haram bagi orang yang haid dan orang nifas lewat di dalam masjid ya lo mungkin tak masa kula sepeda di becuno ki dalam masjid memang tapi mon kadi Madinah nih kaki mon dari laong Madinah antara kedajan Madinah mon lebar luar sampian ya bisa sekilo tapi mon lebar dalam paling pol 200 meter paling pol setengah kilo lebar dalam nah nikah makanya ibahas di dalam kitab kan itu al-mururu fil masjid in khafat talwisahu mana bi kebeter de kekeredere tapi mun sampean mangken kalau beda kadi apa pembalut se bagus akhirat lo kebeter dengan kekeredere tak pernah lebar di masjid ori kan coba bagi si kawin terus nomor 10 haram bagi orang haid dan orang nifas yang kika ditoh al istinta baina surrati wal rubbah
neng seneng antara netoot ban bucil lah oning nih kepekian TV pokoknya antara toot ban bucil kini pas boleh apa nang nikah kisah TV ini sampean boleh tahun nih pokoknya nikah bermain antara toot ban bucil nikah haram bagi orang sehat bernifas. Dulu aku punya pendapat ulama mun berdebat ulama saya debu saya tak kenging nikah manabi sampai ajima si haram terus manabi keng kayak selagi akin umpamana nikah makro tidak gimana nikah akan pembahasan yang bab nikah mungkin lagi boleh nah umpama aduh kuda sepo no orang tadi nikah selama nyawa masih di kandung badan ada sempurna nggak gitu makanya sampean makanya umur sebitar ke atas nikah pun asarena aden apa lecak orang laki nik ada sempurna Gimana tahu sebenarnya lu sampean dari pasar Romoro ke tengah sol kamar ke tengah saren kamar abu pasar nah nikah nikah karena apa orang laki nikah ada sempurna yang laki leer ke atas leer ke bawah nikah ada sempurna ke epon ke haji wahab hasbullah. Para jemaah jazakat abdin amul jahil nikah seharam ki bagi orang yang head dan nikah. Muka-muka setiap ilmu semanfaat, ilmu sebarokah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.